hal yang menjadi perbincangan secara nasional adalah setiap tahunnya selama PPDB adalah penentuan ring 1 gitu Pak. Ring 1 yang menjadi prioritas untuk masuk di sekolah. Itu seperti apa sebenarnya Pak? Kenapa menimbulkan ada yang sampai menghitung jaraknya secara manual gitu kan dari rumah ke sekolah gitu Pak. Bagaimana kok di Balikpapan sendiri Pak penentuan? Iya. Sebetulnya itu teknis daerah aja sih. Pusat tidak pernah mengatur-ngatur itu kan. Yang jelas yang namanya zonasi itu adalah kewilayahan. Makanya di Balikpapan itu antara zona yang ada 6 itu tidak linear dengan kecamatan. Bukan berarti zona 1 itu kecamatan Balikpapan kota, enggak. Walaupun di sini sebetulnya iya. Tapi zona 2 itu kan tengah seharusnya. Tapi SMP-nya kita kan ngambil SMP 3 sampai SMP 6. SMP 3 sampai tengah. Dan itu adalah wilayah utara toh. Yang domisili di Balikpapan tengah ya. Iya. Jadi Karangrejo, Sumberjo, Karangjati itu kan bisa mendaftar di situ. Tapi kita sekolahnya kita ngambil dari utara SMP 3 sama SMP 6 gitu. Kalau yang zona 3 yang utara itu hampir benar itu. Kecuali wilayah Rapak yang karena dekat dengan SMP 3 sama SMP 6 dia ikut di zona 2. Oh, masuk di SMP 3 SMP 6. Ya, jadi Samarinda itu. Ya, seperti itu masuk di zona 3. Zona 4 bagus. Itu wilayah barat memang habis SMP-nya SMP 4, SMP 9, SMP 25 dan SMP 21. Zona 5 bagus juga, selatan utuh. SMP 10, SMP 18, SMP 14, SMP 5 dan sekarang SMP 26. Zona 6 terakhir timur itu juga bagus. Nah, timur juga bagus timur itu. Nah, cuman ketersebaran itulah ya yang kemarin-kemarin itu menimbulkan kepincangan pemenuhan kuotanya itu. Zona timur itu kalau di sana hanya memilih 3 sekolahan, maka ada 1 sekolahan yang minus pasti. 3 itu pasti 8. Habis 8 pasti 23. Yang di bawahnya stadion. Geser ke timur pasti 19. 13 yang di perbatasan hampir kurang. Yang sering banjir jalannya itu Pak? Iya. Itu. Jangan rame-rame. Itu kan dekat kandang sapi dulu. Nah, hari ini semua anak-anakku yang lulus dari timur, dia harus memilih 4 sekolah yang di timur dan insya Allah pemerataan di sana akan terjadi. Terkait dengan munculnya istilah R1 itu pimpinan mengatakan begini, yang tadi beliau bilang tadi itu mbok yao gitu ya, orang-orang yang selama ini mempunyai 2D dengan sekolah itu dapat prioritas deh. Apa 2D itu? Dekat dan dampak. Contoh SMP 7. SMP 7 itu masuk gang gitu. Iya, jalanannya. Sekolahnya di ujung sana. Siapa R1-nya dia? R1-nya dia adalah RT yang ada di sekolahan itu dan RT yang dilewati anak kita yang tiap hari ribut sepeda motornya itu. Maka daerah-daerah itulah yang kita akomodir untuk R1. Dan ketika R1 itu kita tetapkan, maka semua anak yang ada di R1 itu adalah diterima. Sesungguhnya konsep zonasi secara nasional harusnya anak yang ada di zona itu diterima semua. Kita pakailah pada 3 tahun yang lalu. Jadi kita mendaftar tidak melihat nilai, tidak melihat rapot, tidak melihat apapun. Pokoknya klik rumahnya, langsung ketemu jaraknya dengan sekolahan. Akhirnya terjadilah anak itu tidak diterima sebelum dilahirkan. Iya kan? Anak Gunung Kemendur tidak akan bisa diterima di Gunung Pasir. Karena apa? Dihabisi sama anak perapatan duluan. Iya. Anak Balikpapan Regensi nggak akan bisa sekolah di SMP 5, SMP 18. Dihabisi sama anak Ring Road. Akhirnya emak-emak lah datang ke kantor. Apa gunanya anakku kuleskan? Apa gunanya anakku pintar? Pak, tapi seingat saya kita pernah punya sistem yang bagus ya. Sistem bina lingkungan itu yang berapa proporsionalnya. Bina lingkungan ya R1 ini bosku. Tapi kan persentasenya lebih besar kalau do bina lingkungan itu kan Pak. Nah ini lagi, ini cuma plus minus. Kalau R1 itu tak besarin, terus anak-anakku yang sekolah, yang tempat tinggalnya jauh dengan sekolah, itu kapan punya kesempatan? Sedangkan ketersebaran yang diingatkan oleh beliau, ini kan nggak proporsional. Ayo kita hitung. Gunung Pasir ada berapa sekolahan? 4. 1, 2, 12. SMP ya, SMP? Iya. 3.
Ya nanti itu yang Oh, 26. yang baru. Ya. Ya. Sekarang SMP 7 satu zona. Ya. Enaknya anak Gunung Pasir loh. Mikir nggak sampai anak Gunung Kemendur? Kan seperti itu. Karena apa? Tidak pernah ada konsep zonasi di dalam penetapan pilihan sekolah kecuali tahun sekarang ini. Kenapa? Sistem zonasi ini dipakai supaya tidak ada sekolah unggul, sekolah Semangatnya ini. itu kan dulu kan. Semangat. Dan sekarang semangat kita bawa itu. Jadi apa? Anak-anak pintar yang di Kilo, ayo kita sekolah di Kilo. Anak-anak pintar yang di Lamaru, ayo kita sekolah di Lamaru. Tidak ada kita memberikan brand sekolah RSBI, nggak ada. Tidak ada brand sekolah unggulan, nggak ada. Yang ada adalah jika sekolah, mohon izin Mas Heri masih buka neraca pendidikan, hari ini kita membuka rapor pendidikan, izin. Nah, dengan rapor pendidikan yang kita buka, pernah nggak Mas Bro membayangkan SD 029 Balikpapan Utara yang berada di Kilo 20, pinggir jalan, itu adalah sekolah yang mendapatkan bos kinerja. Karena apa? Dia adiwiyata mandiri. Pinggiran loh bro, adiwiyata mandiri loh. Pengelolaan sekolah, manajemen, sampai mendapatkan bos kinerja. Sekolah di mana itu? Pinggiran, Kilo 20. Artinya semangat pemerataan itu sudah berjalan. Yes, dengan menggunakan sistem zonasi ini. Harapan saya, anak-anak pinter yang ada di Kilo tidak usahlah berbondong-bondong jauh-jauh lari ke Rapa. Ayo, kita besarkan wilayah kita dengan konsep yang ada sekarang. Nah, yang penting tadi yang sempat dibahas oleh beliau adalah Bunda Hajah tadi ya. Yang paling penting di dalam pengelolaan sekolah itu, ayo 3 unsur ini kita jalan bareng-bareng yuk. Ada gurunya, kepala sekolahnya ada, muridnya ada, orang tuanya ya. Emangnya cukup biaya negara kalau tidak didukung oleh emak-emak yang ada di rumah. Disitulah parenting kita maksudkan. Selain orang tua paham dengan proses pembelajarannya, manajemennya juga paham. Jangan sampai nanti orang tua itu nggak paham sama sekali, tahu-tahu protes, tahu-tahu anaknya dikasih HP tanpa ada kontrol yang luar biasa. Itu kita lakukan. Seperti hari kita berbicara, kalau saya sama Bunda, kita eksekutif sama legislatif. Kalau tidak ada balancing dari sini, kita merasa sudah paling benar ya. Kita sudah merasa paling hebat. Saya aja ngomong hati-hati aja masih tegur. Kalau saya dengarkan Pak Ganong, ini kayaknya baik-baik saja. Ya, biar saja. Beliau berbicara dengan kapasitasnya. Nanti kalau memang itu bagus, bukan nanti. Kalau itu memang bagus, kita adopsi kok. Dan saya fair. Beliau kita undang. Lagi kita. Demi kebaikan gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.